sebenarnya lebih unik seni laker. Apa itu karena dia melalui proses yang sangat banyak gitu kan. Ya, kalau laker ini kan lebih unik daripada yang lain kan, karena dilapis-lapis tadi kan, ada untuk mendapatkan volume tadi kan kita berbagai lapisan itu kan. Apalagi untuk mengangkat materi-materi bahan-bahan seni lukis yang dieksplorasi dari kerajinan daerah. Kalau saya pertama sekali kisaran tahun 2000. Dari tahun 2000 itu saya belajar. Yang membimbing saya yaitu adik saya yang lebih dahulu, yaitu Askanadi berserta Pak Harun Rosidi, Pak Didik sering disapa gitu. Dan juga kakak-kakak yang bisa Kak Taufik dan yang lain senior saya yang mengasih masukan dan Saya mengenal lukis laker ini dari tahun 2000-an. 2000 ketika saya berada di SMSR Negeri Palembang, yang saat itu hampir peralihan antara SMSR dan SMK Negeri ya. Nah, kebenaran saya juga sering nonton pameran waktu itu. Ya, seingat saya waktu itu pameran yang saya melihat lukisan laker secara langsung di Museum TPKS di Karanganyar ya, pada masa saya sekolah. Ada ketertarikan mempelajari itu. Dan kemudian di tahun 2001 ya, beneran posisi saya masih sekolah di SNMP dan saya memilih tempat magang saya di Sanggar Ganesha yang juga sebagai pelopor dari seni lukis laker di Sumatera Selatan. Kan itu pakai latar sama beda-beda. Kalau khusus kalau untuk sejarah seni rupanya kan kita tidak lepas dari berdirinya sekolah seni rupa kan itu kan. Nah dari itu berkembang kan. Terlebih lagi dengan adanya Sanggar Ganesha di sini kan, kita buat ini dengan mata ini kan simbol itu kan dengan ornamen kan. Nah berkat dari situ dengan adanya kejenuhan kita kan, kejenuh melukis itu kan, jadi ada bahan-bahan yang tek waktu itu kan banyak kan. Jadi kami memulai situ. Nah setelah itu aku sama Abdul Kohar kan. Abdul Kohar gambar objek manusia dan aku gambar ini ikan hias kan. Nah waktu itu kan bagus, jadi berlanjut. Jadi sudah berlanjut itu kan berkembang lagi terus. Untuk ketemunya ide gitu kan di tahun sekitar 91-92.
lukis laker dengan seni lukis melalui cat dan kanvas itu sebenarnya lebih rumit seni laker. Apa itu? Karena dia melalui proses yang sangat banyak, gitu kan. Nah, ini kan proses pengulangan, bukan objek yang diulang, tapi kita mengulangi berapa lapis. Setelah itu kita lukis lagi untuk menghasilkan tingkatan itu, kan? Melalui pengamplasan untuk menghasilkan tekstur yang semu, dan juga capaian kita untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi itu untuk seni lukis laker. Nah, kalau untuk lukis cat minyak atau cat kanvas, kita lebih mudah dibanding seni lukis laker. Kita mewarnai, karena lukis cat minyak kita melalui warna, kan. Nah, jadi pencampuran warna yang kita buat, gitu kan. Terus jika ada kesalahan masih bisa dihapus kalau lukisan konvensional, lukisan kanvas. Kalau laker bisa gagal kalau kita tidak mencermati dari proses awal, memikirkan proses kedua. Ada kesalahan itu akan nggak bisa ditutupi. Jika ditutupi semakin diterang, semakin kelihatan kesalahan itu. Jadi bisa dikatakan untuk lukis laker perlu hati-hati, ketelitian, perencanaan yang matang. Selain itu skill yang mumpuni. Ya, kalau laker ini kan lebih unik daripada yang lain, kan, karena dilapis-lapis tadi, kan. Ada untuk mendapatkan volume tadi, kan, kita berbagai lapisan itu, kan. Ya, kalau untuk uji coba ya memang terus dilakukan, kan. Ya, kita masukin warna bisa, tapi warna tertentu, kan. Terus untuk uniknya lagi kalau untuk gambar batu dan kayu itu lebih tepat, memang ada keunikan situ, kan. Ya, kalau kita nggak sampai pakai cat minyak, nggak sampai, kan, itu bisa. Lak atau laker itu merupakan salah satu seni ataupun bagian kesenian dari warisan yang ada di Kota Palembang. Jadi sebetulnya laker itu berawal dari istilah lak atau laker, itu berasal dari kata sirlak atau inserlak, yang merupakan suatu kesenian yang mungkin diduga ini berasal dari masa Kerajaan Sriwijaya. Jadi ini bagian dari sebuah kesenian seni rupa. Jadi kalau kita membicarakan seni laker, kita tentunya perlu tahu dulu medianya itu apa. Nah, laker ini berasal dari medium getah, semacam tanaman perdu, semacam tanaman karet-karet kecil. Perdu istilah dalam biologinya, itu dimakan serangga. Nah, terjadilah percampuran antara perdu itu dengan air liurnya serangga. Ketika dia memakan pucuk perdu itu, sambil dia campur dengan air liurnya, itu ada yang jatuh ke tanah ketika dia menggigit atau memakan pucuk perdu itu. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi apa yang disebut laker. Jadi laker ini sesungguhnya adalah medium yang berasal dari alam. Dia tidak kimiawi, dia alami, sehingga bagus untuk dijadikan sebagai media dalam melapis peralatan-peralatan rumah tangga. Tentunya setelah dia dirasakan oleh masyarakat waktu itu memang baik, berfungsi mengawetkan alat-alat rumah tangga mereka, ditambahi dengan kreativitas mereka.
akhirnya diberi motif hias, diberi hiasan sulur-sulur, diberi hiasan motif-motif hias itu, baru dilapis laker sehingga dia menjadi lebih indah. Jadi awal perkembangannya seperti itu. Kemudian dia akhirnya ternyata laker ini terus berkembang, diolah oleh masyarakat. Tadinya dia hanya sebagai alat untuk melapisi alat-alat rumah tangga seperti tepa, kemudian mangkok dari kayu, kemudian wadah dari anyaman bambu. Itu berkembang ke rumah tangga, alat-alat rumah tangga seperti mobiler, meja, kursi, lemari, bahkan pembatas ruangan, itu istilahnya itu. Nah, ini semua mereka garap dengan menggunakan teknik laker itu. Itulah perkembangan laker dalam hal seni kerajinan. Saya pikir seni lukis laker ini adalah seni lukis yang sangat istimewa, apalagi mengangkat materi-materi bahan-bahan seni lukis yang dieksplorasi dari kerajinan daerah. Jadi awalnya seni lukis laker ini dari kerajinan seperti yang contoh-contoh seperti ini ya. Nah, kemudian berkembang menjadi karya-karya fine art ya, seni lukis murni ya, seperti yang kecil-kecil ini, walaupun kecil ya, tapi ini lukisan laker dan dikerjakan dengan teknik melukis, bukan teknik kerajinan ya. Kalau ini jelas ya. Jadi keistimewaan dari seni lukis laker sendiri, dan ini juga yang membawa istilahnya magnet saya untuk mencoba mempelajari di Sanggar Ganesha yang kebetulan pelopor ya, di Sumsel, dari media yang sederhana, pelapisan yang sederhana, sehingga menemukan teknik ya, pelapisan warna monokromatik ya, sehingga menjadi semacam dimensi ruang, menentukan perspektif warna dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini, warna yang dibentuk dalam karya seni lukis laker ini lebih cenderung memanfaatkan gelap terang antara lapisan satu dan lapisan yang lain. Ini untuk kerajinan mungkin cukup 2 atau 3 kali pelapis ya, dan juga tidak mempunyai dimensi kedalaman. Jadi cukup sketsa, terus pewarnaan gelap daun misalnya pakai tinta pak ya, kemudian dilapis gitu kan. Saya sendiri sebagai pelaku dan teman-teman di Sanggar Ganesha ini butuh bertahun-tahun untuk menyocokkan satu tingkatan warna ke tingkatan yang lain, kemudian membentuk dimensi peruangan ya dengan satu warna. Jadi mengandalkan karakteristik warna monokromatik ya, itu bertahun-tahun. Makanya lukis laker itu, terutama di seni lukis laker ini, itu orang-orangnya tidak terlalu banyak. Tahapan pertama, kita mengawali dengan sketsa, memindahkan sketsa yang ada di kertas ke papan MDF atau artboard. Yang kedua, kita melakukan pelapisan pertama, yaitu 2 kali. Setelah 2 kali dilapis, kita melakukan pewarnaan, yaitu pewarnaan yang berwarna emas dicampur dengan vernis dan minyak lampu untuk pengencer. Dari situ kita melakukan dari 1
tingkatan awal. Saat tingkatan pertama kita harus memikirkan tingkatan kedua, dan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke 5 tingkatan sampai ke hasil finishing. Hasil dari lapisan itulah yang menimbulkan perbedaan warna, gelap terang, jauh dekat, karakteristik, umpama batu, kerasnya batu, lembutnya air, serta draperi kain, dan menyerupai sungguhnya yaitu naturalis. Karena menurut kami satu-satunya yang ada di Indonesia orang yang membuat dan memproduksi lacquer itu hanya ada di Palembang. Nah, sedangkan di negara lain, misalnya di Cina, di Jepang, bahkan di Turki, ada proses perupaan yang sama. Itu sampai saat ini pun masih proses berkembang. Tetapi kekhasan daripada Palembang ini terkait dengan pewarnaannya. Nah, biasanya seni lacquer ini cenderung menggunakan warna-warna yang krom atau monokrom, misalnya hitam, abu-abu, merah, merah muda, merah tua, monokrom. Dia tidak multi warna, hanya satu warna bergradasi ke muda atau ke tua. Itu sifat seni lacquer ini, karena dia dilapisi oleh lapisan lacquer tadi sehingga membuat warna kesan krom. Kenapa kami kadang-kadang lebih cenderung melukiskan nuansa sungai di dalam seni lukis lacquer? Yang pertama, ketepatan tema, dan ini juga dari muatan lokal yang kita ambil dari sisi dari kerajinan lokal daerah menjadi media seni lukis. Kemudian juga ingin mengangkat lingkungan sosial terdekat, jadi lingkungan yang kami rasakan. Sebenarnya kita di Palembang ini hampir setiap hari ya melihat Sungai Musi, dan ini aku pikir potensi yang tidak bisa habis kalau digali ya. Kalau kita lihat video-video lama ya, zaman-zamannya Belanda ya, kita lihat di internet banyak sekali ya. Palembang Tipu dulu dengan nuansa sungai yang sangat eksotik ya. Coba kita bermemori kepada nuansa-nuansa seperti itu, dan tepat gitu. Sisi lain dia mengangkat nilai identitas kota Palembang sendiri sebagai kota sungai. Ya, saya pikir seniman itu memang menjadi subjek untuk inovasi tiada henti ya. Jadi saya melihat media lacquer yang akan bisa dibubuhkan menjadi suatu karya seni yang baru dengan menggunakan proses lukisan itu menjadi suatu tambahan positif, bahkan menjadi alternatif bagi masyarakat untuk melihat karya seni dengan bentuk yang lain, sehingga orang bisa tambah berminat gitu, sehingga orang juga bisa melihat ada alternatif lain. Orang tidak tertumpu dengan lacquer itu ternyata bisa dipakai untuk perabotan dan lemari hias saja. Ternyata bisa juga menggunakan salah satunya media lukisan. Dalam perkembangan atau inovasi kebudayaan,
kesenian-kesenian atau seni tradisi itu memang harus berkembang. Yang namanya tradisi itu artinya kebudayaan yang berulang-ulang dan terus berkembang. Itu yang dimaksud seni tradisi. Kalau dia tidak berkembang, dia akan menjadi seni primitif, seni yang tetap tidak berubah. Nah, seni tradisi itu sifatnya harus berkembang. Tentu dalam perkembangan peradaban, atau inovasi-inovasi kebudayaan, yang asli itu harus dijaga. Yang asli itu dijaga keasliannya sehingga menjadi pengetahuan untuk generasi muda bahwa kita punya kesenian yang sifatnya tradisi, dan dia harus dikembangkan untuk perkembangan tradisi itu sendiri sehingga dia menjadi produk-produk yang inovatif. Kalau harapan banyak harapannya. Kalau bisa kan dengan adanya laker ini kan bisa menyatu dengan kota Palembang gitu, pas kan ada kerajinan kan, ada juga lukisannya gitu kan. Jadi lebih klop. Harapan saya pribadi dan kami Sanggar Ganesha untuk ke depan bisa lukisan laker seperti akan menjadi lukisan khas Palembang. Nah, seperti Bali, kalau kita ke Bali, lukisan khas Bali yaitu lukisan yang dekoratif. Nah, kalau orang ke Palembang, siapapun terkenal dengan lukisan laker. Nah, itu yang harapan kami sebagai pelaku atau pelukis. Laker, media kerajinan laker yang diangkat menjadi media seni lukis, ya, fine art ya, seni lukis. Jadi punya nilai yang lebih, dan semoga harapan kami ini akan menjadi gaung yang besar untuk potensi di Sumatera Selatan, bahwa Sumatera Selatan menemukan teknik lukis seperti teknik lukis batik ya. Ini teknik melukis lakuer. Terkait dengan inovasi dalam menggunakan media laker dalam fine art, ini perlu terus didorong, bahkan bila perlu diintervensi oleh pemerintah, difasilitasi agar seni Palembang yang memiliki karakter Palembang itu terangkat ke permukaan, dia sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi intervensi pemerintah diperlukan agar percepatan atau pertumbuhan perkembangan inovasi seni laker itu semakin terlihat atau cepat berlangsung pertumbuhannya, sehingga akan menjadi keuntungan buat masyarakat di Palembang atau Sumatera Selatan pada umumnya.